Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sulistya Utami bersama Hirlan Fauzi, Siti Nur Hatimah, dan Anissa Widya Pramesti selaku Staf Jenderal Sales akan memaparkan mengenai pelatihan K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada lingkungan kerja. Biasanya atau bahkan kebanyakan kecelakaan pada lingkungan kerja terjadi karena adanya kelemahan pengontrolan. Hal ini menimbulkan terjadinya kecelakaan yang mana biasanya atau bahkan kebanyakan hal ini didominasi karena adanya kelalaian dari manusia. Nah, selanjutnya ada tipikal atau jenis kecelakaan yang sering terjadi pada lingkungan kerja. Yang pertama ada terjepit, lalu kedua ada terbentur atau tertimpa oleh beban berat. Selanjutnya ada kecelakaan transportasi, ada terjatuh dari ketinggian, terkena sengatan arus listrik, dan juga terkena beban panas atau terjadi kebakaran. Nah, selanjutnya ada tipikal atau jenis kecelakaan yang sering terjadi pada lingkungan kerja. Yang pertama ada terjepit, lalu kedua ada terbentur atau tertimpa oleh beban berat. Selanjutnya ada kecelakaan transportasi, ada terjatuh dari ketinggian, terkena sengatan arus listrik, dan juga terkena beban panas atau terjadi kebakaran. Siapa sih yang membutuhkan pelatihan K3 itu? Yaitu para pekerja hingga kontraktor yang berada di lingkungan perusahaan ini. Mereka perlu memahami bahwa sistem keselamatan yang berlaku, prosedur kerja yang aman, dan pengendaliannya itu sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan K3 secara berkala perlu dilaksanakan. Namun, tentu saja jenis pelatihan K3 yang diberikan akan berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan itu sendiri. Seberapa seringkah pelatihan K3 perlu diberikan? Di Amerika Serikat, Occupational Safety and Health Administration merekomendasikan setiap pengusaha harus melaksanakan setidaknya 4 tingkatan pelatihan K3. Di antaranya, yang pertama, pelatihan awal diperlukan sebelum pekerja memulai pekerjaan mereka. Yang kedua, pelatihan K3 tahunan. Pelatihan ini diperlukan untuk jenis pekerjaan tertentu, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan medis atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pelatihan inkremental. Manfaat dari pelatihan ini yaitu meningkatkan atau mengembangkan keterampilan pekerja secara khusus yang dilaksanakan setiap tahunnya atau setiap 3 tahun sekali. Yang keempat, pelatihan mengenali potensi bahaya yang dilakukan setiap perusahaan, yaitu dengan cara mengidentifikasi bahaya di tempat kerja yang baru. Meskipun pengalaman kerja yang sudah banyak, keterampilan pekerja juga sudah tinggi, atau mereka juga sudah mengikuti prosedur kerja yang berlaku di perusahaan, bukan berarti kecelakaan kerja atau cedera pada saat bekerja tidak mungkin terjadi. Penyegaran, pelaksanaan pelatihan berulang-ulang, serta program pelatihan K3 berkelanjutan sangat perlu dilakukan, setidaknya setiap 1 tahun sekali. Setiap ada pekerja baru atau perubahan prosedur kerja, atau mungkin juga pada saat kondisi seperti saat ini, yaitu kondisi di mana kita tengah dihadapi dengan wabah COVID-19. Lalu bagaimana peran K3 di masa pandemi COVID-19 ini? Manapun juga, penerapan K3 ini merupakan kunci paling penting dalam keberlangsungan usaha, serta perlindungan pekerja dalam rangka pencegahan serta penanggulangan COVID-19. Oleh sebab itu, peran dalam pelaksanaan perusahaan amatlah sangat urgensi. Pasalnya, perannya ini senantiasa menjaga situasi kondisi di perusahaan, agar kesehatan, keselamatan kerja tetap terpelihara dengan baik secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu bagaimana cara karyawan untuk memahami pentingnya penerapan K3 di tempat kerja pada masa pandemi COVID-19. Penerapan K3 di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, membangun semangat bersama memperkokoh safety culture, di mana safety culture ini dijadikan prioritas utama sehingga adanya pandemi COVID-19 ini tidak menurunkan semangat untuk terus menerapkan K3 di
perusahaan. Yang kedua, memunculkan sense menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga lebih peduli terhadap pentingnya menjaga kebudayaan K3 ke dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatnya jumlah karyawan yang menerapkan SMK3 berbasis teknologi, di mana SMK3 ini yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Berhubung saat ini masih ada pandemi COVID-19, maka seluruh rangkaian kegiatan bisa diselenggarakan secara online atau virtual. Yang keempat, membuka posko K3, di mana upaya aktif dengan mengadakan layanan informasi dan pengaduan bagi karyawan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Layanan ini juga diakses secara online, sehingga masyarakat bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Jika keempat penerapan tersebut dilakukan dengan baik, maka besar kemungkinan K3 bisa berjalan baik di perusahaan. Baik, sekian pembahasan mengenai pelatihan K3. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Baik, Ibu Monika, di sini saya ingin bertanya, apakah ada orang yang akan membantu dalam pelaksanaan pelatihan K3 yang akan dilakukan? Terima kasih. Ya, izin menjawab sebelumnya. Terima kasih Saudara Cantika sudah mau bertanya. Nah, untuk pertanyaan tersebut, saya jawab dengan sebenarnya perusahaan sudah memiliki P2K3, yaitu Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, P2K3 ini merupakan suatu wadah di mana kerjasama antara pihak perusahaan dan juga pekerja dalam rangka untuk meningkatkan atau mengembangkan kerjasama dalam penerapan K3 ini. Nah, dengan demikian, peran aktif perusahaan bisa memutus rantai COVID-19 secara cepat dalam lingkungan kerja. Mungkin sekian untuk jawab pertanyaan tersebut. Baik, Pak Hirlan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Baik, izin bertanya ya. Secara garis besarnya, apa manfaat dari K3 bagi perusahaan dan apa tantangan K3 saat pandemi COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Izin menjawab, secara garis besarnya, apa sih manfaat dari K3 bagi perusahaan? Jadi manfaat itu yang pertama, ada perusahaan dapat melindungi pekerjaan dan fasilitas produk dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Dan yang keempat, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, perusahaan mendapatkan citra positif karena penerapan kesehatan dan kesehatan kerja baik dari pekerja, keluarga, pekerja, masyarakat, dan juga negara. Selanjutnya untuk tantangan K3 pada masa pandemi ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi telah mengubah berbagai sisi kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali dengan dunia kerja. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan guna tetap bertahan pada saat pandemi ini yaitu dengan membuat jadwal work from home dan work from office hingga pengurangan pegawai. Kebijakan WFH diambil dengan cepat sebagai cara melindungi pekerja dan mencegah penyebaran COVID-19. Pada tatanan era normal baru, perusahaan harus bisa menentukan kriteria pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah dan juga di tempat kerja. Selain jenis pekerjaan, kriteria pegawai yang melaksanakan WFH dan WFO pun harus ditetapkan. Sekian, terima kasih. Baik, cukup jelas ya dari jawaban. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab kami tutup saat ini.
Dan terima kasih untuk semua yang telah menghadiri rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.